Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Masih dengan pertandingan Vietnam melawan Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi pada Selasa hari ini pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dalam grup F babak kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui 5 hari lalu Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan kali ini Indonesia akan menjadi tamu bagi Vietnam. Untuk semua rekan sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Berbicara tentang pertandingan ini memang sangat menarik dan tentu semua masyarakat dan pendukung pencinta sepak bola tim nasional kita berharap cemas, khususnya untuk pertandingan nanti malam ini. Karena saat ini kita bertindak sebagai tamu. Ini akan sangat berbeda tentunya ketika kita bermain sebagai tuan rumah. Apa saja sih yang akan dilakukan oleh pelatih Sintayong terhadap tim kita nanti? Kalau kita melihat perjalanan timnas kita mulai dari Piala Asia kemarin sampai dengan 2 pertandingan ini, Sintayong memang memiliki beberapa strategi, taktik, dan perubahan pada susunan pemain. Ini semua bergantung pada beberapa alasan mengapa STY mengubah formasi pemain atau taktik permainan dan strategi permainan. Misalnya, sekarang kita main sebagai tuan rumah harus bermain dalam kondisi apa, pola apa, strategi apa. Kedua, kondisi pemain-pemain yang dipunyai STY apakah semuanya fit dan memang semua pemain inti bisa bermain. Ketiga, kalau kita bermain sebagai tim tamu, harusnya strategi apa yang tepat untuk dimainkan. Termasuk di dalamnya, ketika bertanding, kita harus lebih banyak menyerang dengan susunan pemain yang memang pas untuk kondisi menyerang. Atau pemain-pemain yang diturunkan memang lebih berkualitas untuk lebih banyak memperkuat pertahanan dan kemudian melakukan serangan balik. Nah, ini alasan-alasan ini semua yang memang membuat Sintayong sangat sulit ditebak, tidak saja oleh pelatih lawan atau tim lawan, tetapi juga masyarakat sepak bola Indonesia dan juga mungkin media dalam menganalisis strategi Sintayong sampai saat ini. Sulit memang pelatih ini ditebak untuk strategi permainannya. Tetapi kalau berbicara untuk pertandingan malam nanti, menurut saya Sintayong kembali akan bermain sedikit lebih memfokuskan pada gaya bermain bertahan. Bukan berarti lalu bertahan total, tetapi dia lebih memperkuat pertahanan untuk bisa mencuri poin atau gol lewat serangan balik. Kalau kita lebih teliti melihat strategi yang dipunyai dan digemari oleh STY ini, memang dia lebih cenderung membuat timnya bermain dalam pola yang lebih bertahan atau memperkuat pertahanan untuk menyerang balik. Itu mulai kita lihat di Piala Dunia 2018 di Uni Soviet atau Rusia, ketika Korea mengalahkan Jerman dengan skor telak 2-0. Semua gol itu dilakukan lewat sebuah serangan balik yang sangat sempurna. Juga di Piala Asia kemarin ketika kita mengalahkan Vietnam, lawan yang sama nanti malam kita hadapi, sebuah gol penalti oleh Asnawi Mangko Alam didahului oleh serangan balik dilakukan oleh Rafael Strike yang menusuk kotak penalti dan dijatuhkan sehingga Indonesia mendapat penalti. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat STY kemarin di Senayan juga dengan tidak memiliki skuad yang perfect karena tidak ada Jori Ahmad dan Elkan Bagot, makanya dia lebih cenderung memperkuat pertahanan, bermain lebih bertahan untuk menyerang balik, terutama di babak pertama. Nah, sekarang kita bertindak sebagai tamu. STY kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama, apalagi kita masih kehilangan Jori Ahmad, Elkan Bagot, dan kini Sandy Walsh yang terkena akumulasi 2 kartu kuning, sementara kondisi yang masih menjadi tanda tanya besar ke beberapa pemain, Yaakob Sauri, Rafael Strike, juga Justin Hubner. Ini semua kemungkinan mereka tidak bermain, atau kalau dipaksakan bermain mungkin sebagai pemain cadangan nantinya.
Walaupun kita tahu bahwa Rafael Struijk sudah berangkat hari Senin untuk bergabung dengan tim, karena ketika berangkat di hari Sabtu dia tidak ikut. Kondisinya nampaknya sudah membaik dari sakit flu dan dia sudah hadir bersama di Hanoi dan kemungkinan malam ini akan turun. Tapi saya meragukan dia akan turun sebagai starter. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang harus dibaca dan dicermati betul oleh STY untuk menyiapkan starting 11-nya dalam pertandingan malam nanti. Oke, kita lihat siapa-siapa saja sih yang akan dimainkan. Kita mulai dari depan. Rafael Struijk, karena STY sangat menyukai speed dan kecepatan serta fighting spirit dari Rafael Struijk ini, dan dia satu-satunya pemain depan yang dimiliki oleh STY dalam semua kategori yang tadi. Berani, rajin, fighting spirit tinggi. Ini tidak dimiliki oleh rekan-rekan lain di depan, misalnya Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana, maupun Witan Sulaiman. Keempat pemain lain ini memang memiliki kemampuan sebagai striker atau penyerang, tetapi fighting spiritnya tidak seperti Rafael Struijk. Padahal strategi kesukaan STY adalah counter attack dengan speed yang tinggi. Nah, ini sebuah kelemahan nantinya bagi tim kita ketika bermain di kandang lawan. Lalu bagaimana, siapakah yang akan diturunkan? Menurut saya Ramadan Sananta mungkin akan menjadi prioritas utama. Ataupun kalau Hoki Caraka yang dimainkan lebih dulu, Hoki harus betul-betul fight dalam 45 menit pertama, menguras habis pertahanan belakang Vietnam. Dan ini akan menjadi kelemahan bagi Vietnam di babak kedua dan keuntungan bagi kita di babak kedua kalau Hoki kemudian keluar digantikan oleh Ramadan Sananta. Ramadan Sananta memang selama ini bermain sebagai pemain cadangan, itu pun di 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir. Tetapi kalau dia diberi kesempatan lebih banyak, kemungkinan dia juga tidak kalah hebatnya dengan Rafael Struijk dalam speed dan dalam membuka ruangan di kotak penalti lawan. Itu tentang Sananta dan Hoki Caraka untuk menggantikan Rafael Struijk. Bagaimana dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana? Kita tahu bahwa Witan diturunkan sebagai starter di Senayan, kemudian Egy masuk dan cetak gol di Senayan. Tapi dua pemain ini agak lambat dalam speed, walaupun teknik individunya cukup lumayan untuk bermain secara kolektivitas, secara teamwork. Namun saya meragukan untuk mereka berdua ini akan diandalkan dalam serangan balik nantinya. Tetapi penempatan posisi antara Witan dan Egy sudah cukup baik di kotak penalti lawan. Tinggal bagaimana mereka lebih matang merangkai kerjasama, membangun komunikasi dengan teman-teman lainnya di sebuah pertandingan yang penting seperti malam nanti. Itu kira-kira tentang lini depan. Nah, bagaimana dengan lini belakang? Nah, lini belakang ini kembali menjadi persoalan. Sama seperti ketika kita bermain di Senayan tanpa Jordi Amat dan Elkan Bagot. Ada beberapa pemain yang bisa membuat format atau formasi yang disukai oleh STY 3-4-2-1. Nah, ini kemungkinan 3 di belakang tanpa Jordi dan Elkan yang mungkin masih belum fit atau juga tidak dibawa ke Hanoi, maka Rizky Ridho akan menempati posisi center back. Di kanan kemungkinan ada Jai Itses tetap bermain sebagai bek kanan. Nah, posisi bek kanan ini STY punya beberapa pemain, ada juga Asnawi Mangkualam yang sudah bisa kembali bermain karena sudah melewati hukuman akumulasi kartu, sehingga tergantung kondisi dua pemain ini atau strategi dari STY untuk siapa yang didahului bermain. Kalau Jai Itses lebih dulu bermain, ini tentu akan membuat dia harus lebih banyak bermain all out. Karena apapun yang dia berikan nanti, kalaupun dia sampai all out dan kehabisan stamina atau memang endurance-nya sudah tidak kuat lagi, bisa saja Asnawi Mangkualam yang kemudian akan diturunkan di babak kedua. Di bek kiri, ini juga ada beberapa pemain yang dipunyai oleh STY. Ada Justin Hubner, ada juga Pratama Arhan, dan juga ada Nathan Chuaon. 3 pemain ini kembali juga. Siapa yang mendapat prioritas utama sebagai starter? Saya lebih cenderung ada pada Justin Hubner. Karena kita bermain sebagai tim tamu, maka lini belakang, 3 belakang ini kalau diisi bek kanan oleh Jai Itses, center back Rizky Ridho, dan juga bek kiri Justin Hubner, maka ini akan lebih solid. Kelihatan lebih solid. Tinggal bagaimana ketika pemain ini membangun kerjasama, membangun komunikasi, baik ketika ditekan maupun baik ketika melakukan counter attack dari kedua wingback, terutama Hubner di kiri dan juga Jai Itses di kanan.
Ada pemain lain yang memang butuh juga mendapat prioritas, yaitu Pratama Arhan. Tetapi kalau mau melihat status kita sebagai tim tamu, nampaknya pertama kembali akan menjadi pemain cadangan. Mungkin baru diturunkan di babak kedua. Nah, tentang gelandang. Kalau gelandang kita lihat Ivar Jenner masih bisa bermain, maka kita sedikit lebih aman ya, karena pemain ini memang sangat berkualitas di lini tengah. Fighting spiritnya kuat, dia mampu menyerang dan bertahan sama baiknya, dan tidak jarang juga dia melakukan tackling-tackling yang cukup membuat lawan ngeri-ngeri sedap di lini tengah. Mendampingi Ivar Jenner di lini tengah ada Jakob Sauri di kanan dan juga ada Marcelino Ferdinand di kiri. Nah, kita lihat siapakah yang akan bermain di lini tengah. Kalau dalam formasi 3-4-2-1, maka selain Jakob Sauri, atau juga kalau Jakob yang digantikan di Senayan di babak kedua tidak fit, maka ada sana Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bisa bermain, juga ada Marcelino Ferdinand. Dan kalau STY bermain dengan format 4 di tengah, bisa saja kembali Nathan Chuaon ditampilkan di gelandang kiri. Tetapi kalau Nathan tidak dimainkan dan dia bisa kembali ke posisi aslinya di bek kiri, maka kemungkinan Justin Hubner yang akan bermain sebagai gelandang bertahan di antara gelandang dan center back. Ini pernah dilakukan oleh STY di Piala Asia. Itu kira-kira. Lalu tentang Pratama Arhan, kita lihat bahwa pemain ini tidak saja mempunyai kualitas individu dalam mengolah bola, speed, tetapi dia juga punya satu kelebihan khusus, yaitu lemparan atau throw-in, lemparan ke dalam. Dan lewat lemparan luar biasa dan spektakuler dari Pratama Arhan ini, makanya lahirlah gol kita di Senayan ketika mengalahkan Vietnam 1-0. Nah, Pratama Arhan ini kemungkinan juga akan menjadi incaran lawan ketika dia akan tampil, dan pasti mendapat pengawalan ketat dari pemain Vietnam nantinya. Tinggal bagaimana cerdik-cerdiknya Pratama Arhan untuk keluar dari tekanan atau pressing dari Vietnam nantinya. Itu kira-kira formasi yang akan dimainkan oleh STY nantinya. Dan kita lihat tentang Vietnam sendiri. Tim ini memang ciri khasnya bermain lebih keras, bahkan mungkin menjurus kasar. Dan mereka ketika bermain di Senayan tidak segan-segan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya terhadap pemain kita. Dan hari itu wasit dari Qatar memang lolos dari pengamatan untuk memberi kartu kuning bagi pemain Vietnam. Sekarang Vietnam bermain di kanan sendiri, maka bukan tidak mungkin mereka akan lebih ganas lagi untuk menghantam pemain-pemain kita. Nah, ini warning betul buat pemain kita nantinya. Karena kalau mereka bisa terintimidasi, terprovokasi oleh pemain-pemain Vietnam, maka ini akan celaka bagi kita nantinya. Saya berharap pemain-pemain kita dan juga ofisialnya bisa lebih tenang untuk menghadapi ancaman permainan keras dari Vietnam. Belum lagi ada teror dari penonton, karena Stadion Maidin yang berkapasitas 40.000, lebih kecil dari GBK kemarin di Senayan sekitar 60.000 menyaksikan pertandingan itu, dan jarak antara tribun dan lapangan cukup jauh untuk penonton bisa berulah dengan tidak fair play. Tetapi di Maidin ini kemungkinan tindakan penonton bisa mengganggu konsentrasi pemain kita di lapangan, sehingga ini juga harus diantisipasi betul. Jangan sampai keluar emosi dari pemain-pemain kita yang bisa membuat kerugian besar bagi tim kita. Tetapi kita tetap percaya STY dengan segala pengalamannya, dengan segala taktik strateginya, dia akan bisa membawa tim kita keluar dari tekanan pemain Vietnam. Dan bukan tidak mungkin, minimal kita bisa mendapat 1 poin lewat hasil draw. Karena satu lagi catatan, pertandingan ini bagi kedua tim adalah now or never, sekarang atau tidak. Vietnam harus menang untuk membuka peluang, kita pun harus menang untuk membuka peluang. Kalau ada terjadi kekalahan, maka hampir dipastikan tim yang kalah pada malam nanti akan tersingkir dan gagal lolos ke babak ketiga putaran kualifikasi zona Asia. Dan bagi semua teman-teman rekan sahabat Rise Soccer TV, bola itu bola, giring terus.